Kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Nah, kok kemudian semuanya itu merasa kita ini mempermainkan. Sidang lanjutan gugatan perdata yang dilayangkan para donatur terhadap Agus Salim, Denny Sumargo, pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan, serta Kementerian Sosial kembali digelar pada tanggal 22 Januari 2025 kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang. Berbeda dengan persidangan sebelumnya, agenda kali ini dihadiri oleh Agus Salim serta tim kuasa hukumnya yang dikepalai oleh Farhad Abbas. Begitu pula dengan pihak yayasan yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Namun yang mencolok perhatian adalah persidangan kemarin nampak berjalan dengan panas, serta adu mulut dan saling serang antara para pengacara. Tak tanggung-tanggung, persidangan kemarin bahkan sempat ternoda dengan aksi gebrak meja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan seperti inilah momen-momen panas dan menegangkan yang terjadi selama proses sidang berjalan. Kami ini kan dalam keadaan buta, tidak lihat. Nah, sedangkan perkembangan terakhir, uang yang mereka buat ini, itu sudah dibagi habis dengan Nusa Tenggara Timur. Nah, dan mereka sudah menyetujui mau dibagi. Jadi kita masih menganggap mereka ini main-main membuat kita yang mulia. Jadi tidak mungkin ada mediasi lagi yang mulia. Nah, oleh karena itu maksud saya, yang mulia tegaskan saja, karena ini kan berkembang di masyarakat, disaksikan semua media, bahwa apa yang terjadi yang menjadi persoalan hari ini, boleh sudah habis. Gitu. Itu kan kita kan belum sampai ke sana. Mungkin pertanyaannya sekarang, yang mulia, kalau surat kuasa kan kami ragukan, supaya orang jangan sembarang asal menggugat. Maksudnya, jadi mau lihat surat kuasanya. Kuasanya berapa orang yang memberi kuasa? Kan gitu. Menulis. Ya, jadi kesempatan Sebentar dulu, Pak. Sebentar. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sekaligus pencabutan atas perkara ini. Betul yang mulia. Sekalian. Itu mau lihat surat kuasa saya kasih lihat. Ya, jadi sekalian saya mau menyampaikan ini. Mungkin mohon izin membacakan yang mulia. Pencabutan ini. Surat kuasa itu. Sebelum dia mencabut kuasa ini, ya, saya mau lihat dulu surat kuasa yang dia membuat gugatan ini. Apa benar diberi kuasa 500 orang? Nah, karena ini mereka memainkan 500 orang dengan anggaran 180 juta, tapi mereka merestui hilangnya uangnya Agus 1,3 miliar. Nah, setelah itu validasi tentang surat kuasa, silakan mau mencabut. Bagaimana setuju yang lain? Setuju. Tidak perlu persetujuan begitu. Kemarin kita udah bawa seluruh surat kuasa yang mulia. Tidak ajukan walaupun tidak diajukan yang mulia. Kita punya kuasa ini. Gitu loh. Jadi jangan mendesak saya. Perkara ini didaftarkan secara ikut. Kalau kuasa ini nggak benar, ya ikut nggak akan terima, majelis nggak akan terima. Sudah ditegur majelis. Makanya jangan emosi dong. Kita santai, tapi jangan desak kita. Kita kalau kita nggak benar, mau ngapain ada di sini? Aturan saya duluan majelis. Nah, setahu saya, kalau 500 orang yang memberi kuasa dia, saya pengen tahu mana 500 surat kuasanya. Kalaupun ada pencabutannya 500 orang, ya mungkin yang cabut cuma 3 orang atau 500. Jangan sampai kalian berhalusinasi seolah-olah mendapat kuasa dari 500 orang, padahal tidak. Nah, itu yang kita pengen dari peradilan yang benar. Karena, sebentar, otik seorang pengacara, itu pengacara itu ya. Bapak, itu aja jangan dibuat pengacara sama-sama kita. Enggak, bukan, kita punya dasar Pak, bahwa kita nggak boleh mendaftar merekayasa suatu perkara tidak ada dasar hukumnya. Ya, boleh kami minta pencabutan dipotong? Keberatan yang majelis, keberatan yang majelis.
yang mimpin. Ya. Inilah mari kita bersihkan, mari kita tunjukkan. Ya. Kebesaran ini. Siapa bilang harus? Yang bilang harus siapa? Ajukan bang kemarin bang. Apa kan menunjukkan? Jadi bukti yang Jangan ada ini. lu pada gimana? Miris memang melihat apa yang terjadi, bermula dari saling melontarkan serangan sampai berujung adu mulut yang berjalan sengit. Berdasarkan informasi, keributan yang terjadi di dalam ruang sidang bermula ketika Farhad Abbas menentang surat kuasa dari pihak kuasa hukum donatur. Mengingat pihak donatur hanya menyerahkan 2 nama, sedangkan selama ini mereka terus berkelakar jika pihaknya menerima kuasa dari 577 orang. Kemudian suasana pun berubah semakin ricuh karena pihak donatur secara tiba-tiba memilih mencabut gugatannya. Alhasil, emosi pihak Agus Salim pun meledak seketika lantaran merasa telah dipermainkan. Lantas sebenarnya apa alasan pihak kuasa hukum donatur mencabut gugatan secara tiba-tiba? Serta mungkinkah pula Farhad akan membawa hal tersebut ke ranah pidana? Saya sebagai kuasa hukum dari Agus Salim atas gugatan donatur bodong ya terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. Hah? 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong dan langsung dilaporkan pidana. Memang agenda hari ini sebetulnya pemeriksaan legal standing untuk para pihak yang kemarin nggak hadir ya. Sementara kita ini kan udah hadir kemarin dan sudah diperiksa legal standingnya. Nah dari tergugat yang kemarin nggak hadir itu memaksa untuk kita kembali juga diperiksa administratif legal standing kita, gitu kan. Dan di sana kita keberatan. Yang kedua adalah adanya pengajuan pencabutan perkara atas hal ini, ya kan. Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan, di mana kita tahu Agus ini kan udah selalu menjadi komoditi, ya kan, medsos, ya kan, secara kemanusiaan kan itu nggak baik. Dia sama sekali tidak punya etika untuk mencabut surat kuasa. Dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebun akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Nah kok kemudian semuanya itu merasa kita ini mempermainkan. Padahal kita ini sesama lawyer ini sekolah S1 ini semua sama, pelajarannya sama, buku KUHP ya kan, HIR-nya itu sama, hukum acaranya juga sama gitu loh. Tapi kenapa kita dihambat, kita dilarang untuk mencabut, ya kan? Bahwa hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab-menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan, kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan jadi kuasa donasi. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut, kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan
kuasa hukumnya sambil hampir mewek nangis, ya. Tapi nangisnya tidak dari hati, tapi nangisnya hati-hati. Tapi kalau kita berjuang dengan cara yang akhirnya saling menyerang, menimbulkan kemarahan-kemarahan, ini akhirnya muncul idealis masing-masing. Ini yang disayangkan, maka terjadi tadi di persidangan. Kita melihat begitu banyaknya perdebatan, akhirnya semacam persoalan personal. Padahal kita tidak memiliki persoalan personal secara pribadi kepada masing-masing kuasa hukum. Kan begitu ya? Kita hanya persoalan membela prinsipal. Namun demikian apa yang terjadi hari ini, semoga ini menjadi satu peristiwa yang tidak dapat terjadi di dalam persoalan-persoalan hukum lainnya, karena jujur ini adalah satu peristiwa yang memalukan, gitu ya. Sudah habis benar nampaknya kesabaran pihak Agus menyikapi perilaku kuasa hukum donatur. Buktinya, dalam kesempatan yang sama, mereka langsung menyuarakan rencana terbaru untuk menyeret para kuasa hukum donatur ke ranah hukum pidana. Apalagi mereka merasa jika strategi-strategi yang digunakan oleh pihak kuasa hukum donatur terbilang pantas disebut dengan kezoliman. Lantas, seperti apa dengan tanggapan pihak yayasan? Seperti apakah pihak yayasan menyikapi kericuhan kemarin? Serta mungkinkah pula mereka akan mengambil langkah yang sama dengan pihak Agus? Kami belum dapat kuasa terhadap apa langkah lebih lanjut terhadap apa yang terjadi hari ini, pencabutan gugatan seperti hari ini. Kuasa kami masih sebatas pada menindaklanjuti daripada gugatan para donatur ini. Karena memang yayasan menjadi tergugat 3. Gitu. Kalau kemudian nanti ada tindak lanjut lebih di dalam rapat, mungkin nanti akan kami sampaikan. Kami nggak tahu ya berembusnya donatur yang memberi kuasa 500 itu dari mana ya sebenarnya. Tapi faktanya tadi kami lihat bahwa yang memberi kuasa hanya 2 orang. Sudah kami cek, memang hanya 2 orang saja yang memberi kuasa di dalam gugatan hari ini. Pokoknya Agus sendiri lihat bahwa donatur yang memberi kuasa itu hanya 2 orang. Nggak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang memberi kuasa 2 orang, berapa duit kalian? Jangan-jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Bikin Agus kehilangan haknya. Ya. Kenapa semua jadi berargumentasinya kita harus ada puasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Lah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan, saya bawa itu sampai 1 kardus. Ya kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar. Ya kan? Ini kan saya tahu maksudnya kenapa dia minta data-data donatur, karena mereka itu mau ancam nanti donatur-donatur itu. Gitu loh. Nah, urusan ini udah selesai, kasus udah ditutup. Ya kan? Mau ngapain lagi? Kami melihat menyedihkan ya Pak. Menyedihkan karena memang ruang persidangan kan harusnya dihormatin ya bagi siapapun ya. Apalagi ini penasihat hukum senior yang kemudian hadir gitu, apalagi ada prinsipal, terjadi perselisihan paham sampai gebrak meja, terus main senggol, itu tuh sangat tidak pantas ya. Belum selesai perihal kisru sengketa donasi, Agus harus pula menjadi sasaran empuk sentilan warganet karena video live streamingnya dengan Wawa sang bibi beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam video tersebut, Agus dan Wawa seakan mencibir panasnya huru-hara yang terjadi. Uniknya, Wawa bahkan sampai mengaku sudah melunasi hutang-hutang dan membeli sawah lewat uang donasi Agus Salim. Walaupun semua itu hanyalah lelucon dan satir belaka, sosok Agus tetap saja habis dicerca orang banyak. Lantas, apa sebenarnya alasan Agus mengunggah video itu? Serta seperti apa pula Agus menanggapi semua itu? Yaitu saya tidak bisa berkomentar sih, itu terserah netizen aja. Biasanya dari kemarin juga netizen heboh terus sampai sekarang sih gitu. Jadi
biarinlah mereka mau komentar apapun, ya udah terserah. Saya pasrah aja sih, bebas mereka mau berkomentar seperti apa. Ya untuk menghibur diri aja sih gitu, menghibur diri ya supaya nggak stres juga gitu. Mau kemana-kemana kan nggak bisa, ya kan saya juga nggak bisa menikmati, nggak bisa melihat. Ya mungkin dengan salah satu dengan live streaming ya mungkin bisa menghibur diri saya sendiri sih gitu. Udah bodo amat sih, ya udah apa aja yang pada diri saya udah semua salah sih, nggak ada yang benernya. Mau dari penampil dari ujung rambut sampai kaki, mau saya ngomong nggak ngomong, senyap pun tetap aja salah, ya biarin aja, terserah mereka. Saya udah bodo amat sih, udah itu aja sih. Saya udah bodo amat sih, udah itu aja sih. Ya bodo amat, saya juga nggak ngelihat juga, ngapain saya peduliin juga sih. Emang saya ngelihat. Saya juga nggak ngelihat mau komenan mereka seperti apa, juga saya kan buta. Mereka aja yang komen-komen capek-capek, ngetik-ngetiknya buat apa, orang saya juga nggak ngelihat. Biarin aja hujatan, saya juga nggak peduli. Mau juga ngaku dapat uang 5 miliar dari Agus ya, uang dari mana juga kan kira-kira seperti itu. Itu adalah hiburan-hiburan saja, bahwa rumahnya lunas gara-gara Agus, bisa uang gara-gara Agus ya kan. Tapi kan pada kenyataannya kan mereka bukan pencuri, mereka bukan, dan sudah dilaporkan, silakan aja buktikan kalau mereka pencuri. Yang ada malu nanti. Kan itu kan dari rekening Agus gitu. Kalaupun Agus yang disalahkan, kenapa mengasih kan? Kan itu pemberian dengan sukarela, dan itu kan sumbangan juga kok, nggak ada masalah. Dan dari kementerian juga kalau Agus menggunakan untuk kepentingan berobat, kepentingan kesejahteraan dia, untuk ngasih keluarganya, membayar hutang, itu sah-sah saja. Tapi pada intinya uang itu 1,3 miliar sudah di yayasan dan dihabisin, bukan Agus yang menggunakan uang itu. Jadi jangan kalian membuat opini seolah-olah Agus menggunakan uang menghabiskan segalanya. Jadi kita ambil positifnya, itu adalah hiburan saja, dan saya masih dalam batas-batas kewajaran gitu. Ya, daripada orang yang katanya mau melindungi, menjaga uang Agus, tapi menghabiskan uang Agus walaupun dengan cara-cara strategi gitu, dan dia lupa yang dihadapi atau yang dilawannya adalah orang buta. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.